Kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri, pemirsa faktanya seringkali menuai polemik. Ini juga meresahkan mahasiswa terutama orang tua. Nah, bagaimana ini kemudian dapat terjadi, kemudian seperti apa kita harus menyikapinya, dan bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam hal ini. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ubaid Matraji, pengamat pendidikan. Pak Ubaid, terima kasih sudah bergabung di NTV Today. Jadi ada kenaikan UKT yang cukup signifikan di salah satu universitas, dan bukan cuma kenaikannya saja yang menjadi polemik, tapi juga eh, ini terkesan terburu-buru atau mungkin penyampaiannya atau informasinya ini terkesan mepet begitu dengan proses pendaftaran. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, ini sudah terjadi di banyak kampus, ya Mm-mm. kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fenomena ini, itu tidak hanya terjadi di Unsud saja, tetapi juga terjadi di kampus-kampus negeri yang lain, gitu. Mhm. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum rame-rame di Unsud ini, gitu kan, beberapa bulan yang lalu, awal tahun 2024 ini, ramai juga mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, bahkan peraturan di kampus memaksa mahasiswa untuk berhubungan dengan pinjol, ya. Mm-mm. Nah, ketika fenomena ini kita telisik, ini ternyata memang ada banyak di kampus-kampus PTN yang berbadan hukum. Mm-mm. Nah, unsur ini tidak termasuk PTN BH, tetapi sedang mengajukan proses menjadi PTN BH. Nah, Mm-mm. ini sebenarnya kenapa sampai terjadi kenaikan UKT yang lebih dari 100 kali lipat, ya, Mm-mm. berlipat-lipat itu. Yang awalnya 3 juta menjadi 13 juta dan seterusnya. Ini sangat Mm-mm. memberatkan mahasiswa, gitu. Mhm. Saya pikir ini kejadian yang bukan kali pertama dan Ya. tidak hanya di Unsud. Sebenarnya apa yang disuarakan mahasiswa itu sudah sangat benar. Jadi tinggal bagaimana mestinya pemerintah pusat, ya, Kemendikbudristek ini menyikapi ini, Mm-mm. karena yang sedang berjuang, yang sedang belajar, yang sangat keberatan ini adalah masa depan anak-anak Indonesia. Mhm. Pak, artinya begini, kenaikan UKT itu apakah memang wajar untuk dilakukan karena tadi, menyinggung soal PTN berbadan hukum dan juga PTN biasa. Bagaimana sebetulnya menggambarkan ini? Dari sisi mahasiswa, dari sisi masyarakat, kenaikan ini sangat tidak wajar Mhm. karena sangat tinggi sekali, dan kita bisa bilang bahwa kenaikan UKT yang berlipat-lipat ini sangat tidak terjangkau dan Mhm. memberatkan masyarakat, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi perguruan tinggi negeri, dari sisi kampusnya, ini adalah sebuah kenyataan pil pahit yang mereka harus terima, gitu. Mhm. Karena dengan adanya kebijakan kampus merdeka yang mendorong kampus-kampus tidak lagi dibiayai, disubsidi oleh negara, tetapi didorong untuk otonom, didorong untuk mandiri, membiayai dirinya sendiri, gitu. Nah, Mhm. pertanyaannya adalah ketika kampus itu didorong lalu menjadi PTN BH, lalu harus membiayai dirinya sendiri, pertanyaannya adalah operasional kampus, pembiayaan itu sumbernya dari mana, gitu Oke. kan. Nah, selama ini kan sumbernya kan disubsidi oleh negara, ya, peran pemerintah sangat besar. Lah, ketika mereka mengajukan menjadi PTN BH lalu diminta untuk otonom, maka jalur satu-satunya yang dia tempuh adalah, ya, kenaikan UKT ini untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi negeri ini, Mhm. gitu. Jadi hulunya adalah kenapa ini semua bisa terjadi, karena kebijakan kampus merdeka itu mendorong kampus-kampus untuk mandiri, gitu, membiayai dirinya sendiri. Karena Mhm. kampus tidak punya usaha profit, nggak punya usaha bisnis, nggak Mhm. ada pengeluaran lain, ya kan, selain dari UKT, maka
yang jadi sapi perah adalah mahasiswa. Nah, tapi kalau kenaikannya mencapai 400%, informasi yang kami terima ya, Pak Ubaid, di Unsut itu ada yang naik sampai 400%. Ini masih bisa dimaklumi untuk menutupi biaya operasional itu, ataukah ini harusnya dipertanyakan memang? Jadi kalau kenaikannya sudah sedemikian tinggi ya, Mm-mm. saya bisa katakan dengan jelas bahwa kenaikan ini sudah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi ya. Bisa dicek itu nomor 12 tahun 2012. Itu pasalnya jelas ya. Dan ini diulang-ulang di banyak pasal. Misalnya di pasal 88 dikatakan bahwa penetapan UKT itu harus sesuai dengan daya bayar atau kemampuan mahasiswa. Itu jelas. Mm-mm. Nah, kalau misalnya UKT naiknya berlipat-lipat sampai 400%, bahkan ada gejolak di mahasiswa dan juga protes dari orang tua, maka ini jelas ini sebuah ketidakadilan yang tengah dipaksakan oleh unsur gitu. Mhm, mhm. Apakah kemudian, mungkin mencermati atau melihat beberapa kasus di belakang begitu, apabila ada kenaikan UKT yang secara drastis ini bisa sampai 400%, pihak universitas ini akan dikenakan sanksi tidak Pak Ubaid? Karena kan kita tidak tahu nih ya, tidak setransparan itu universitas kemudian menyampaikan kemana uang UKT itu, diberikan atau disalurkan. Saya pikir ini harus diaudit ya. Mhm, Setahu saya UKT itu juga tidak bisa tiba-tiba turun dari langit lalu ada kebijakan itu. UKT itu dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Termasuk Kemendikbudristek gitu. Jadi UKT itu tidak kemudian ugal-ugalan pihak kampus ingin menaikkan lalu dinaikkan 100 kali lipat sampai 400 kali lipat. Itu dugaan saya itu nggak mungkin itu sendirian unsur gitu ya. Karena itu penting, apakah ini hanya sendirian kebijakan di Unsut atau sudah dikonsultasikan dengan Kemendikbudristek gitu. Nah, kalau memang ini sudah dirapatkan, dikoordinasikan dan disetujui oleh Kemendikbudristek, maka kita mempertanyakan bagaimana dengan peraturan pemerintah tentang PTNBH, Undang-Undang 12 2012 tentang PTNBH yang itu di-state dengan mhm, tegas bahwa UKT itu harus mempertimbangkan daya jangkau mahasiswa, mhm, mhm. kemampuan mahasiswa untuk membayar. Bahkan juga dijelaskan dalam belait itu bahwa jika ada mahasiswa yang tidak mampu bayar, itu ada skema banyak gitu. Ada Mhm, skema beasiswa, ada skema bantuan dan seterusnya gitu. Tidak mhm, kemudian hanya mempertimbangkan ini harus otonomi kampus, kampus harus mandiri, kita ikut program kampus merdeka dan harus menjadi PTNBH, tetapi kesiapan akademik tidak didukung, kesiapan pembiayaan tidak ada dukungan dan seterusnya, maka ini sebuah kecerobohan yang saya pikir jangan sampai terjadi di kampus-kampus lain. mhm, mhm. Oke, naiknya UKT tentu ini akan berpengaruh pada ekosistem pendidikan, sistem pendidikannya juga. Artinya, eee, di satu sisi pemerintah mendorong anak-anak Indonesia untuk, sekolah begitu, tapi di sisi lain biaya-biaya ini malah semakin hari semakin mahal. Jadi ini agak agak, menutup kemungkinan, anak-anak kelas bawah untuk mengakses pendidikan itu. Ini agak ada yang kontradiktif di sini. Pendapat Anda, Pak Ubaid? Saya mengamati bahwa memang apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu masih di atas kertas ya, Mhm, masih menjadi retorika-retorika dalam sebuah pemberitaan, tetapi tidak terjadi di kampus-kampus itu. Sehingga apa yang terjadi hari ini itu kan warga negara Indonesia yang lulusan perguruan tinggi itu angkanya sangat minim sekali. Dalam mhm, banyak riset itu hanya 6%, ada yang bilang 8%, nggak sampai 10%. Artinya dari
ratusan juta manusia Indonesia itu yang bisa duduk kuliah ya di perguruan tinggi itu masih sangat kecil sekali. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa semacam itu? Karena jelas bahwa pendidikan tinggi itu masih menjadi barang yang sangat mahal. Mhm. Nah, Mhm. kalau sudah tahu bahwa pendidikan tinggi ini menjadi barang yang sangat mahal, maka ya jangan heran gitu kalau ada data kita ternyata akses masyarakat Indonesia terhadap perguruan tinggi ini masih sangat minim sekali, masih 6%, masih 8% gitu ya. Sehingga data lain juga mengatakan bahwa dari sekian ya lulusan SMA yang masuk perguruan tinggi itu, yang lulus itu cuma 10%, ya. Sangat kecil sekali gitu. Mhm. Jadi dari 10 mahasiswa itu hanya ada satu mahasiswa yang bisa lulus gitu. Artinya masuknya aja susah karena mahal gitu kan. Ya. Begitu Mhm. masuk itu yang lulus hanya 10%. Mhm mhm mhm. Oke, Ya, dari situ ya. ya apalagi kan memang, masyarakat kemudian berbondong-bondong didorong untuk membayar pajak, pajak yang harusnya juga dipergunakan untuk, membiayai anak-anak untuk, bersekolah begitu ya, terlebih khusus juga menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ubaid adalah begini, tadi saya sempat menyinggung di pertanyaan sebelumnya soal ekosistem maupun juga sistem pendidikan itu sendiri. Kalau memang ini terus-menerus terjadi, kenaikannya cukup signifikan sampai 400%. Bagaimana menggambarkan ini akan berpengaruh pada ekosistem maupun juga sistem pendidikan kita? Ya, ini pasti akan sangat berpengaruh gitu ya. Mhm, Jadi sebuah sistem pasti akan membentuk sebuah ekosistem gitu ya. mhm, Ekosistem juga bisa mempengaruhi sebuah sistem. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kebijakan biaya kampus, pembiayaan kampus yang mahal ini bukan sebuah kesalahan di unsur, mhm, bukan sebuah kesalahan di salah satu PTN, tetapi mhm, ini adalah sumbernya adalah kebijakan di level pusat, di mana kebijakan kampus merdeka itu mendorong kampus-kampus negeri, semua kampus-kampus negeri ini didorong untuk menjadi PTNBH. Artinya, ketika kampus-kampus ini didorong untuk menjadi PTNBH, maka otomatis pembiayaan menjadi sangat mahal. mhm, Karena negara mengurangi subsidi, negara tidak lagi membiayai PTNBH, lalu PTNBH harus membiayai dirinya sendiri. aha, Karena itu sistem ini harus diubah, gitu mhm, ya. Jadi kampus Merdeka yang mendorong kampus-kampus menjadi PTNBH ini harus dievaluasi, ya kan. oke, Sekarang sampai 2024 ini sudah ada berapa kampus yang menjadi PTNBH. Lalu mhm, dampak terhadap pembiayaannya seperti apa? Apakah ada pembiayaan secara sehat? Justru ada masalah soal pembiayaan ini. Saya pikir ini pemerintahan yang baru gitu kan perlu memikirkan ini. Kalau tidak ada mhm, terobosan di level sistem ya kan, tidak ada perubahan sistem, maka ini akan bergilir terus saja. Hari ini terjadi di Unsud, mhm. besok terjadi di ITB, besok terjadi di IPB, besok terjadi di UI dan seterusnya di semua kampus-kampus PTNBH. Karena itu harus ada perubahan di level sistem, tetapi juga penting bagaimana ekosistem yang ada di kampus hari ini. Mahasiswa perlu menyuarakan soal mahalnya UKT. Saya pikir dosen juga harus dengan kapasitas intelektualnya, kajian-kajian akademiknya, Ya, bisa memberikan fakta-fakta yang jelas bahwa sebenarnya PTNBH yang menjadi salah satu kebijakan kampus merdeka itu tidak membawa maslahat bagi warga negara Indonesia, tapi menimbulkan diskriminasi kemampuan anak-anak Indonesia untuk bisa akses kepada perguruan mhm. tinggi. Perubahan kebijakan itu akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang tentunya ya dengan segala birokrasinya. Apa yang kira-kira bisa dilakukan Pak Ubaid dari masyarakat, mahasiswa, orang tua yang membiayai maupun siapa saja stakeholder yang terlibat, yang terdampak dengan kenaikan UKT ini, apa yang bisa dilakukan saat ini? Saya yakin masing-masing pihak itu punya pengaruh dan juga punya peran gitu ya. Jadi mahasiswa terus menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan, orang tua juga bisa melakukan
dialog dengan kampus, dialog dengan kementerian, dengan dinas-dinas pendidikan di level kabupaten kota untuk menyuarakan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, dan itu tempatnya ada di sekolah, tempatnya ada di kampus gitu. Sehingga pemangku kepentingan yang punya otoritas untuk membuat kebijakan baru baik di level daerah maupun pusat itu bisa berembuk, melakukan refleksi bersama, evaluasi bersama, sehingga segera bikin kebijakan. Kan kebijakan itu tidak selalu harus merubah misalnya sesuatu yang sifatnya peraturan perundang-undangan, tetapi juga bisa menggunakan skema-skema yang sudah ada. Contoh misalnya yang sudah ada hari ini KIP kuliah, ya kan? Ini harus dievaluasi karena ada banyak mahasiswa yang membutuhkan KIP kuliah tapi mereka malah tidak mendapatkan gitu. Jadi misalnya dalam waktu dekat kampus bisa melakukan pendataan ya mahasiswa-mahasiswa yang gagal bayar, mahasiswa-mahasiswa yang keberatan terhadap pembiayaan UKT itu mereka harus menjadi beneficiaries utama dari KIP kuliah misalnya. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat saya pikir harus tegas menindak ya kan kampus-kampus PTN yang menaikkan UKT secara ugal-ugalan dan sangat memberatkan mahasiswa, sangat memberatkan orang tua gitu. Apakah Jadi Pak Ubaid, maaf saya potong, apakah itu sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah atau masih harus diupayakan lebih lanjut, dimaksimalkan? menurut saya belum ada ketegasan gitu ya. Hanya sekedar himbauan-himbauan gitu. Tetapi harus ada ketegasan gitu. Harus ada ketegasan kalau misalnya UKT kemahalan harus diturunkan menjadi berapa. Kalau selama ini kartu Indonesia Pintar kuliah ya, KIP kuliah itu jatahnya sedikit, bagaimana bisa diperbesar? Kita ada dana abadi pendidikan misalnya. Ya. Bagaimana itu bisa menyasar ya mahasiswa-mahasiswa yang mereka punya keinginan kuat untuk melanjutkan tapi terkendala ekonomi. Oke. Begitu pula juga tiap tahun kita ada anggaran pendidikan. Bagaimana kita maksimalkan untuk pembiayaan terhadap pendidikan baik di level dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Jangan kemudian anggaran pendidikan ini tidak fokus gitu ya, malah banyak dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian lain. Saya pikir kementerian yang fokus di pendidikan yaitu Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama ini harus mendapatkan porsi besar dari 20% dari APBN itu. Oke. Yang hari ini saya tegaskan bahwa 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan itu tidak banyak ya yang dikelola oleh Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama, tapi banyak oleh kementerian-kementerian lain yang itu menyebabkan tidak fokus dan menyebabkan lagi mahalnya biaya pendidikan. Berarti seharusnya sebagian besar dialokasikan ke Kemendikbudristek ya Pak ya? Iya, jadi perlu ada fokus ya. Perlu ada fokus, perlu ada prioritas. Oke, Pak Ubaid Matraji, pengamat pendidikan, terima kasih sudah berbagi perspektif di NTV Today. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, Pak Ubaid. Salam sehat, terima kasih.